Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis varians ANAVA. Analisis varians ANAVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok data untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok tersebut. Untuk prinsip dasarnya, ANAVA membandingkan yang pertama itu varians antar kelompok atau between groups, variasi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Yang kedua itu ada varians dalam kelompok atau within groups, di mana variasi yang disebabkan oleh faktor acak. Nah, untuk ini hipotesis dalam ANAVA, hipotesis nolnya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai dengan mu-k, atau semua rata-rata kelompok itu sama. Terus yang kedua itu ada hipotesis 1, minimal ada satu rata-rata kelompok yang berbeda. Untuk rumus statistik ujinya F sama dengan MSB dibagi dengan MSW, di mana MSB itu adalah mean square between, itu sama dengan SSB dibagi dengan K kurangi 1. Terus yang kedua itu MSW atau mean square within sama dengan SSW dibagi dengan N dikurangi 1. N dikurangi dengan K. Terus yang berikut ada SS atau sum of square between. Yang berikut SSW atau sum of squares within. Untuk contoh soalnya di sini kami mengambil kasus seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa dari 3 metode pembelajaran yang berbeda. Data hasil belajar atau dalam skala 100 sebagai berikut. Untuk metode A itu ada nilainya itu ada 78, 82, 75, 80, dan 85. Untuk metode B ada 72, 68, 70, 74, dan 76. Untuk metode C ada 88, 90, 85, 87, dan 90. Untuk penjelasannya atau cara pengerjaannya, yang pertama itu kita hitung rata-rata dari setiap kelompok. Jadi untuk X bar 1 atau untuk metode A-nya itu rata-ratanya itu adalah 80. Jadi semua nilai pada metode A itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan 5, di mana jumlah datanya itu ada 5. Jadi hasilnya 80. Untuk X bar 2 atau metode B itu rata-ratanya adalah 72. Dan untuk X bar 3 atau metode C itu rata-ratanya adalah 88. Nah, langkah kedua yaitu kita menghitung rata-rata keseluruhan, di mana X barnya itu 80, di mana X barnya itu sama dengan 80 dikali 5 ditambah 72 dikali 5 ditambah 88 dikali 5 terus dibagi dengan 15. Itu hasilnya adalah 80. Nah, langkah yang ketiga itu kita menghitung sum of squares between atau SSB, di mana SSB-nya itu sama dengan N1 dalam kurung X bar 1 dikurangi dengan X bar dikuadratkan, ditambah N2 dikali dengan X bar 2 dikurangi X bar dikuadratkan, ditambah dengan N3 dikali dengan X bar 3 dikurangi X bar dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 640. Yang berikut kita menghitung sum of squares within atau SSW. Untuk metode A-nya itu 78 dikurangi 80 dikuadratkan, ditambah 82 dikurangi 80 dikuadratkan, ditambah 75 kurangi 80 dikuadratkan, ditambah 80 kurang 80 dikuadratkan, ditambah 85 kurang 80 dikuadratkan, hasilnya itu 58. Untuk metode B juga kita lakukan hal yang sama seperti metode A, sehingga hasilnya itu 40. Demikian juga dengan metode C, diperoleh hasilnya itu 116. Langkah yang kelima itu kita menghitung mean squares, di mana MSB sama dengan SSB dibagi dengan K dikurangi 1, di mana SSB yang tadi kita dapat itu adalah 640 dibagi dengan 3 dikurangi 1, hasilnya itu 320. Terus yang kedua itu ada MSW,
di mana MSW itu dibagi dengan N dikurangi K, hasilnya itu 9,67. Langkah berikut kita menghitung F, di mana F sama dengan MSB dibagi dengan MSW, sama dengan 360 dibagi dengan 9,67, sama dengan 33,09. Langkah terakhir, kriteria pengujian, di mana df1 sama dengan K kurang 1 itu sama dengan 2, df2 sama dengan N dikurangi K sama dengan 12. Jadi pada F tabel itu sama dengan alfanya itu sama dengan 0,05, itu sama dengan 3,89. Karena F hitung itu 33,09 besar dari F tabel 3,89, maka H0 ditolak. Jadi interpretasi, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar matematika antara ketiga metode pembelajaran pada tingkat signifikansi 5%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Pengertiannya yaitu regresi linear sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara salah satu variabel bebas yaitu X dengan satu variabel terikat yaitu Y. Model persamaannya yaitu YH sama dengan A ditambah B X, di mana YH sama dengan variabel terikat atau dependent variable, X adalah variabel bebas atau independent variable, A adalah konstanta atau intercept, dan B adalah koefisien regresi atau slope. Rumus perhitungannya yaitu B sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Contoh soal, seorang manajer penjualan ingin mengetahui hubungan antara biaya iklan yaitu X dalam juta rupiah dengan volume penjualan Y dalam unit. Data 8 periode sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang disediakan. Selanjutnya, kita menghitung koefisien regresi atau B. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y per N dikali sigma XY X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan 8 dikali 3572 dikurang 44 dikali 596 per 8 dikali 284 dikurang 44 dikuadratkan. Jadi sama dengan 28.576 dikurang 26.224 per 2.272 dikurang 1.936. Jadi B sama dengan 2.352 per 336, hasilnya adalah 7. Yang ketiga adalah menghitung konstanta. A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Jadi A sama dengan 596 dikurang 7 dikali 44 dibagi dengan 8. Jadi A sama dengan 596 kurang 308 dibagi 8, hasilnya adalah 36. 4 adalah persamaan regresi. YH sama dengan 36 ditambah 7X. Yang kelima adalah menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali dengan N dikali XY kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. R-nya itu sama dengan
2352 dibagi dengan 336 dikali 8 dikali dengan 46.460 dikurang dengan 596 dipangkatkan 2. Jadi R sama dengan 2352 per 336 dikali 16.064, jadi sama dengan 2352 per 2322 dikali dengan 4, hasilnya adalah 0,987. Jadi R kuadrat sama dengan 0,987 dipangkatkan 2, jadi hasilnya 0,974. Interpretasinya, setiap peningkatan biaya iklan sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan penjualan sebesar 7 unit dan konstanta 36 menunjukkan penjualan dasar tanpa biaya iklan. R pangkat 2 itu sama dengan 0,974, menunjukkan bahwa 97,4% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh biaya iklan. Halo semua, perkenalkan saya Rosaliana Rambuka Hileba. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Adapun tabel koefisien korelasi di mana interval koefisien 0,00 sampai 0,199 itu memiliki tingkat hubungan pengaruh variabel yang sangat rendah, dan untuk pengaruh variabel yang sangat tinggi itu mulai dari 0,8 sampai 1,00 itu adalah pengaruh variabel yang sangat tinggi. Nah, analisis korelasi ini dibagi atas 2, yaitu analisis korelasi sederhana dan analisis korelasi ganda. Namun di sini yang saya bahas adalah analisis korelasi sederhana, di mana dalam jenjang pendidikan atau perguruan tinggi itu yang paling sering digunakan adalah analisis korelasi sederhana. Adapun analisis korelasi sederhana adalah untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat melalui 2 cara, yaitu Pearson product moment dan Spearman range. Nah, Pearson product moment adalah cara yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang datanya berupa interval atau rasio. Sedangkan Spearman range itu untuk menguji hubungan dua variabel yang datanya berbentuk ordinal. Adapun persamaan dari koefisien korelasi Pearson yaitu dilambangkan dengan R kecil, di mana R sama dengan N dikalikan dengan sigma XY kurang sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Berikut kita akan masuk pada contoh soalnya. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jam belajar per hari yang dilambangkan dengan X dengan nilai ujian matematika yang dilambangkan dengan Y dari 10 siswa. Datanya sebagai berikut. Datanya ada 2, yaitu jam belajar dan nilai ujian yang dilambangkan. Jam belajar itu X dan nilai ujian itu Y. Jumlah siswa semuanya ada 10 orang. Teman-teman bisa melihat pada tabel. Nah, yang pertama itu kita membuat tabel perhitungan, di mana kita menentukan X-nya itu jam belajar dan nilai ujian itu Y. Setelah itu kita mengalihkan X dan Y-nya. Setelah itu X-nya dikuadratkan dan Y-nya pun dikuadratkan. Sehingga diperoleh itu jumlah dari X-nya itu. X-nya itu sigma sama dengan 45, Y-nya 792,
X dikali Y itu 3697 dan X kuadratnya itu 225. Y kuadratnya 63.536. Nah, setelah kita membuat tabel, kita akan menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Dimana R sama dengan N-nya tadi itu 10 dikalikan dengan 3697 dikurang sigma X-nya tadi itu 45 dikalikan dengan sigma Y-nya itu 792 dibagi akar dari N-nya tadi ada 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat itu 225 dikurang 45 dikuadratkan dikalikan dengan 10 kali sigma Y kuadrat tadi itu 63.536 dikurang dengan sigma Y kuadrat 792 dikuadratkan. Sehingga R sama dengan 1330 dibagi akar dari 225 dikalikan dengan 896 sehingga menghasilkan 1330 dibagi 1349,7 itu sama dengan 0,9853. Dan yang berikutnya kita akan menguji signifikasi dari korelasi, di mana persamaannya itu T sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R dikuadratkan. Tadi R-nya kita sudah mendapatkan yaitu 0,985 diakarkan 10 kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang 0,9853 dikuadratkan sehingga menghasilkan T sama dengan 0,9853 akar 8 dibagi akar 0,030 sama dengan 0,985 dikali 2,828 dibagi 0,173 itu sama dengan 16,1 yang 2,306, maka korelasi tersebut signifikan. Nah, untuk kita akan melihat koefisien korelasinya tadi itu atau yang dilambangkan dengan R sama dengan 0,9853 menunjukkan hubungan yang positif yang sangat kuat antara jam belajar dengan nilai ujian. Hubungan tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5%. Dan semakin banyak jam belajar, maka semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh. Sekian.